Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, hari ini kita akan masuk pertemuan yang ke-6. Sebelumnya kita akan review dulu materi pertemuan yang lalu. Jadi ada informasi dulu yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang ujian ya. UTS itu kan nanti bentar lagi ya. Kemudian bentuk ujiannya itu nanti pilihan ganda ya. Pilihan ganda, kalau nggak salah total soalnya ada 50, tapi waktunya 60 menit gitu ya. Kemudian ya nanti dipersiapkan aja materi yang akan diujikan itu dari bab yang ke-1 sampai nanti bab yang ke-7 ya. Sampai bab yang ke-7. Begitu. Oke. Kita akan masuk dulu tentang materi pertemuan lalu ya, tentang pemajakan orang asing. Seperti biasa, jika ada yang ingin menjawab, tuliskan nama, pertanyaan pertama ya. Masih gampang-gampang dulu lah. Materi hari ini nggak terlalu banyak ya, jadi kita bisa lebih banyak poin di sini hari ini. Apa pengertian dari ekspatriat? Diva. Iya, Pak. Jadi ekspatriat adalah seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana ia dilahirkan ataupun ia dibesarkan, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kondisi seperti kondisi apa yang mengharuskan adanya MAP? Nita. Bapak maaf, ada suaranya nggak? Ada. Kondisi yang mengharuskan memiliki MAP yaitu yang pertama, adanya konflik yaitu P3B bertentangan dengan UU PH, dan yang kedua kalau belum ada P3B. Jadi harus menggunakan MAP. Oke, pertanyaan berikutnya. Kemungkinan ya. Kemungkinan status pajak ekspatriat. Zakiatur. SPLN dan SPDN, Pak. Oke. Berikutnya. Istilah lain dari SPDN dan SPLN itu apa? Luciani.
istilah SPDN penduduk atau residen. Sedangkan SPLN bukan penduduk atau bukan non-residen. Ya, betul. Berikutnya, Undang-Undang nomor berapakah Undang-Undang PPH? Lah, ada bentar. Anissa. PPH yang keseluruhan ya, Pak? Undang-Undang PPH nomor berapa? PPH 21, Pak. Bukan. Diva. Oh, Bapak, Pak, Undang-Undang nomor 36, Pak. Ini siapa? Anisya, Pak. Yang tadi. Oh, tahun? Tahun 2008. 2008. Kamu Diva apa Anissa? Anissa ya? Anisya, Pak. Oh, nyebut nama kamu teh pakai Y, Anisya gitu ya. 5. Oke, berikutnya. Apa syarat untuk menjadi wajib pajak badan luar negeri? Nita. Untuk syaratnya yang pertama badannya atau tempat itu tidak didirikan. Tepatnya adalah didirikan sesuai dengan atau tunduk hukum Indonesia. Yang kedua, tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Coba ulangi apa aja? Bentar, Pak. Syaratnya itu yang pertama tidak didirikan di Indonesia. Yang kedua, tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Oke. Lanjut ya. Kalau ekspatriat itu sebagai SPLN, ya, dia dipajaki PPH pasal berapa? Zakiatul. PPH pasal 26, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya ya. Jenis penghasilan apa saja ya yang dipajaki kepada ekspatriat? Jenis penghasilan apa saja? Anisya. Ada 3, Pak. Yang pertama, ada pajak ini yang kerja. Dianya sebagai pegawai, terus pekerjaan bebas, dan penghasilan lainnya. Pertanyaannya apa tadi? Sebutkan jenis penghasilannya ya. Penghasilan apa aja? Anissa. Jenis pajak, jenis penghasilannya ya, bukan jenis pajaknya. Gina, coba Gina. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, terus penghasilan dari pekerjaan bebas, sama penghasilan dari penghasilan lainnya, Pak. Yang saya maksud itu ininya ya, contoh penghasilannya ya, bukan ini ya. Coba Nita. Penghasilan dari itu PPH 21 bukan, Pak? Bukan. Coba Muhammad Rofi.
Maaf Pak, pertanyaannya itu apa ya Pak, lupa? Ya, Diva. Iya Pak, jadi contoh untuk penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja sebagai karyawan itu misalkan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, seperti itu Pak. Sebutkan 3, apa lagi? Untuk penghasilan pegawai tidak tetapnya seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan. Kemudian untuk imbalan kepada peserta kegiatan itu ada uang saku, uang representasi, dan uang honorarium, Pak. Ya, tuh ya, penghasilannya sama kayak di Indonesia. Gaji, upah, gitu ya, dividen, bunga, royalti, dan lain-lain. Oke, berikutnya. Kalau ada ekspatriat ya, yang kerja di Indonesia sebagai karyawan, siapa yang berhak memajakinya? Jika ada ekspatriat yang bekerja sebagai karyawan di Indonesia, negara mana yang berhak memajakinya? Jakiatul. Indonesia, Pak. Kenapa Indonesia? Karena penghasilannya berasal dari Indonesia. Karena dia karyawan di Indonesia, Pak. Coba ulangi lagi, Jakiatul. Yang berhak membajakinya Indonesia kalau dia sebagai SPDN. Tapi kalau misalnya dia sebagai SPLN, berarti yang berhak memajakinya negara asalnya. Gitu, Pak. Oke, boleh lah ya. Pertanyaan berikutnya. Ada orang Indonesia ya bekerja di Malaysia, tapi yang berhak memajakinya negara Indonesia. Ya, pertanyaannya, syaratnya apa aja? Biar yang memajakinya adalah Indonesia. Jakiatul. Syaratnya dia bertempat tinggal di Malaysianya kurang dari 183 hari, terus tidak berniat untuk bertempat tinggal atau menetap di Malaysia. Coba ulangi lagi. Syaratnya dia bertempat tinggal di Malaysianya kurang dari 183 hari dan tidak ada niatan untuk bertempat tinggal di Malaysia. Ada berapa tadi? 2 atau 3 syaratnya? 2, Pak. Salah ya. Muhammad Rofi. Pak, yang pertama, dia tidak tinggal di Indonesia, tidak tinggal di Malaysia lebih dari 183 hari atau kurang dari 183 hari. Lalu yang kedua, tidak memiliki tempat tinggal di Malaysia. Lalu yang ketiga, tidak berniat untuk tinggal di Malaysia. Bukan ya, bukan itu. Diva. Nita. Yang pertama, orang tersebut tidak bertempat tinggal di Malaysia, yang itu kan, Pak? Bukan. Anissa. Kalau misalnya berdasarkan subjeknya bisa nggak Pak? Karena dia adalah seorang konsultan atau diplomat. Bukan. Diplomat mah bukan. Kan. Gina, silakan.
Penerimaan penghasilannya di negara tersebut itu tidak melebihi 183 hari, bukan Pak? Ya, semua bilang gitu. Nomor satunya udah benar, tapi dua lainnya pada salah. Dua lainnya apa, Dina? Terus imbalan yang dibayarkan atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk negara tersebut. Terus satu lagi? Lalu selanjutnya imbalan itu tidak dibebankan pada bentuk usaha tetap yang terletak di negara tersebut. Ya, betul ya. Itu jawabannya. Jadi kan pada dasarnya Maya, yang kalau si orang Indonesia kerja di Malaysia, yang berhak memajakinya Indonesia, Malaysia ya. Tapi bisa Indonesia, 3 syaratnya yang tadi. Nggak boleh lebih dari 183, dibayarkannya bukan oleh orang Malaysia, kemudian bukan merupakan biaya dari BUT. Ada ya catatannya di di modul kemarin. Pertanyaan berikutnya ya. PPh pasal berapa ya? Kalau misalkan kita masih kurang bayar. Luciani. PPh pasal 29, Pak. 29. Betul ya. Terakhir ya. Berapa tarif apabila ada garisin dulu ya. Berapa tarif pajak yang dikenakan terhadap BUT? Ini pertanyaan terakhir. Jakiatul. 20%, Pak. Udah? Iya, Pak, 20%. Salah. Muhammad Rofi. 20%, Pak. Mau jawab lagi, Pak. Mau coba jawab lagi, Pak. Nggak bisa. Luciani. Luciani. 20%, Pak, atau sesuai tarif yang berlaku dalam tax treaty. Anissa. 25%, Pak. Gina. 25%, bukan Pak? Nita. Yang 12,5 dan 25% bukan, Pak? Dea. Diva. 20%, Pak. Ferry. 20%. Citra. Ania. Yang terendahnya itu 0,5%, terus 15% dan 25%, bukan, Pak? Jakiatul. Kalau misalnya BUT-nya termasuk WPDN itu pakai yang progresif. Tapi kalau misalnya WPLN berarti 20%, gitu Pak. Nur Andini. 22%, bukan Pak? Bukan. Jawabannya, udah habis ya, nggak ada yang jawab lagi ya. Jawabannya, kan ada ya di halaman ke-7-8 di bagian akhir itu. Jadi, dia itu dipajaki sesuai sama badan. Ya. Jadi 25% plus 20%. Jadi ada 2 tarifnya. Jadi udah dipotong pajak badan, dipotong pajak lagi, PT pasal 26. Kok gini? Ya, gitu ya. Jadi pada setengah jawabnya. Oke. Itu untuk pertemuan yang lalu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk materi pertemuan yang lalu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke pertemuan materi yang baru ya, tentang
bab yang ke-6, yaitu pemajakan atas penghasilan yang bekerja di luar negeri. Sekarang tanggal 1, berarti NIM-nya NIM 1 ya. Dea, silakan dibaca, kemudian nanti Nur Andini menjelaskan lagi. Silakan Dea, Destantia. Pemajakan atas penghasilan yang bekerja di luar negeri. A. Prinsip-prinsip umum pemajakan berdasarkan model P3B Indonesia. Dari berbagai teks treaty yang dikompilasikan, dirangkum prinsip-prinsip umum pemajakan atas penghasilan dari hubungan kerja sebagai berikut. 1. Penghasilan gaji, upah, dan imbalan jasa lain yang serupa atau penghasilan yang diperoleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan atau negara domisili sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan kerja atau kegiatan lain yang sejenis. Hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut atau negara domisili, kecuali jika pekerjaan itu dilakukan di negara pada persetujuan lainnya atau negara sumber. Jika pekerjaan tersebut dilakukan di negara lainnya atau negara sumber, maka atas imbalan jasa yang diperoleh dari pekerjaan itu dapat dikenakan pajak di negara lain atau negara sumber tersebut. 2. Imbalan jasa yang diperoleh seorang penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dalam suatu hubungan kerja yang dilakukan di negara pihak pada persetujuan lainnya hanya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama apabila A. Penerima imbalan jasa berada di negara itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi time test yang ditentukan dalam treaty kedua negara dalam tahun takwin yang bersangkutan. B. Imbalan jasa itu dibayarkan oleh atau atas nama majikan atau employer yang bukan merupakan penduduk negara lain tersebut. C. Imbalan jasa itu tidak akan menjadi beban BUT atau tempat usaha tetap atau fixed basic yang dimiliki oleh pemberi kerja di negara lain atau negara sumber tersebut. Mohon maaf. Cukup Nur Andini, silakan. Jadi dari berbagai teks treaty yang dikomplikasi, ada prinsip-prinsip umum pemajakan atas penghasilan. Yang pertama ada penghasilan gaji, upah, dan imbalan jasa lain yang serupa dengan penghasilan yang diperoleh penduduk suatu negara pihak pada persetujuan negara domisili. Yang kedua ada imbalan jasa yang diperoleh seorang penduduk dari suatu negara pihak pada persetujuan dalam suatu hubungan kerja yang dilakukan di negara pihak pada persetujuan lainnya. Terus hanya akan yang imbalan jasa yang diperoleh seorang penduduk dari suatu negara hanya akan dikenakan pajak di negara yang disebut pertama ada poin-poinnya di sini. Terus setelah itu syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya walaupun pekerjaan dilakukan di negara sumber asalkan semua syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian perpajakan dipenuhi, maka gaji, upah, atau balas jasa lainnya yang serupa yang diterima dari hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di negara domisili. Salsa. Ya, Pak. Kalau ada orang Indonesia bekerja menjadi pegawai, orang Indonesia bekerja jadi pegawai di Indonesia, negara mana yang berhak memajaki? Negara Indonesia. Oke, Gina. Ya, Pak. Kalau ada orang Indonesia bekerja sebagai pegawai di negara Malaysia, siapa yang berhak memajaki? Pegawainya orang Indonesia, Pak.
Dari apa namanya? Dari Malaysia berarti. Dari Malaysia. Gina. Iya, Pak. Pertanyaannya, bentar. Kalau misalkan ada pemberi jasa, ya, pemberi jasanya orang Indonesia, penerima jasanya orang Malaysia. Siapa yang berhak memajaki? Di negara tempat dia kerja, Pak. Negara apa? Di Malaysia. Di Malaysia. Oke. Oke, lanjut. Zakiatul, dibaca. Dari yang dilihat dari sisi negara domisili, Pak. Ya. Dilihat dari sisi negara domisili, syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Artinya, walaupun pekerjaan dilakukan di negara sumber, asalkan semua syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian perpajakan dipenuhi, maka gaji, upah, atau balas jasa lainnya yang serupa yang diterima dari hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di negara domisili. Jika semua syarat-syarat tersebut atau secara kumulatif di atas dipenuhi, maka yang berhak mengenakan pajak atas gaji, upah atau imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh dari hubungan kerja adalah hanya negara domisili walaupun pekerjaannya dilakukan di negara sumber. Hasni, silakan. Menjelaskan atau baca? Ya, betul. Menjelaskan. Jadi kalau dari sisi negara domisili ada syarat-syarat yang sifatnya kumulatif. Kumulatif itu artinya kalau pekerjaan yang dilakukan di negara sumber, asalkan semua syarat-syaratnya dipenuhi, maka gaji, upah, atau balas jasa lainnya yang diterima dari hubungan kerja dikenakan pajaknya di negara domisili. Kalau semua syarat-syarat tersebut yang sifatnya kumulatif di atas dipenuhi, maka yang berhak mengenakan pajak atas gaji, upah, dan imbalan lainnya itu di negara domisili walaupun dilakukannya di negara sumber. Oke. Jadi kalau misalkan ada gaji, ya. Jadi kan gaji itu pasti pegawai, ya. Kalau ada pegawai Indonesia bekerja di Malaysia, yang berhak memajaki adalah negara Malaysia. Kalau pegawainya orang Indonesia, bekerjanya di Indonesia, udah pasti Indonesia yang berhak memajaki. Kemudian kalau misalkan jasa, ya, ini kan tadi pegawai itu, kalau pegawai mah sama kayak gitu ya. Kalau misalkan pegawai, ya, kalau misalkan pegawai kayak tadi, tapi kalau misalkan jasa, misalkan pemberi jasanya Indonesia, penerima jasanya Malaysia, yang berhak memajakinya adalah Malaysia. Tapi boleh, ya, boleh yang berhak memajakinya adalah Indonesia juga, asal syaratnya harus terpenuhi. Apa aja nih yang 3 ini? Penerima imbalan, ya, tidak melebihi time test. Kemudian penerima imbalan atau pembayar atau pengguna jasa itu kan yang biasanya Pak. Tapi yang namanya
pengguna jasa itu belum tentu yang bayar ya. Jadi yang bayarnya nih, pembayar jasa bukan negara Malaysia. Yang ketiga, bukan jadi BUT. Ini hampir sama kayak pertemuan yang lalu ya. Yang tadi pertanyaan yang banyak yang nggak bisa jawab. 3 syaratnya. Jadi ini kita ulang lagi. Jadi kalau misalkan kalian lihat catatan kemarin itu 3 ya. Yang pertama kurang dari 183. Yang kedua dibayarkan bukan oleh orang Malaysia, ya kan? Yang ketiga bukan menjadi biaya dari BUT. Itu ya pertanyaan yang tadi yang banyak yang nggak bisa ya. Kalau nggak salah dijawabnya sama Gina ya yang jawabnya benar ya. Kalau nggak salah. Iya, Pak. Nah itu. Oke, seperti itu. Jadi itu tuh harus terpenuhi semuanya 3-3-nya, nggak boleh salah satu. Luciani. Ya, Pak. Apa itu kumulatif? Kumulatif artinya walaupun pekerjaan dilakukan di negara sumber, asalkan semua syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian perpajakan dipenuhi, maka gaji, upah atau balas jasa lainnya hanya akan dikenai pajak di negara domisili. Kumulatif artinya apa kumulatif? Kumulatifnya aja. Apa artinya kumulatif? Apa sih arti dari kumulatif? Nita, coba apa arti kumulatif? Kumulatif itu kumulatif itu yang kayak apa? Semuanya gitu kan, Pak? Semuanya apa? Jadi semua syarat itu harus terpenuhi. Ya betul. Itu namanya kumulatif. Jadi kumulatif itu artinya semua syarat, dalam hal ini ya, semua syarat harus terpenuhi. Jadi kalau kalian punya syarat pasangan ada 5, berarti 5-5-nya harus terpenuhi kalau kalian mau kumulatif. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau bikin CV gitu ya, untuk mencari pasangan, jangan lupa di bawahnya jangan ada tulisan syarat tersebut bersifat kumulatif. Gitu. Nanti susah ya. Syaratnya itu banyak, misalkan kalian harus kalau cowok harus yang putih gitu ya. Kalau cewek harus yang putih juga. Tingginya minimal 165 cm misalkan. Kemudian pekerjaannya minimal harus setingkat manajer gitu ya. Usianya nggak boleh lebih dari 25 tahun. Kan hese ya, manajer tapi udah di bawah 25. Terus kalian di bawahnya dibilang syarat tersebut merupakan kumulatif gitu. Nah, itu mempersulit diri sendiri ya. Jadi kalau misalkan mau ngirim CV ta'aruf ya, bawahnya itu dikasih syarat ya. Syarat di atas bukan termasuk kumulatif gitu. Yang penting salah satu terpenuhi, oke, gitu ya. Daripada nggak ada yang mau kan ya, mending jangan dibikin kumulatif. Berikutnya, Tania, silakan. Dibaca ya, Pak? Ya.
Yang B, pemajakan TKI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Pekerja Indonesia di luar negeri yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan merupakan subjek pajak luar negeri. Sehingga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenakan pajak luar negeri, tidak dikenai pajak penghasilan di Indonesia. Namun dalam hal pekerja Indonesia di luar negeri tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka atas penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Orang yang bertempat tinggal di Indonesia yang kemudian pergi ke luar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia apabila keberadaan di luar negeri pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri, yaitu A. Green Card, 2. Identity Card, yang ketiga Studi Card, yang keempat pengesahan alamat di luar negeri pada paspor dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang kelima surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau tertulis resmi di paspor oleh kantor imigran negara setempat. Oke, gitu. Silakan. Adinda. Baik, Pak. Untuk pemajakan TKI bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari, pekerja luar negeri yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan masih merupakan subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan keberadaannya berpindah-pindah dibuktikan dengan dokumen Green Card, Identity Card, Student Card, dan pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau tertulis resmi di paspor oleh kantor imigrasi negara setempat. Oke. Siska. Iya, Pak. Apa itu TKI? Tenaga kerja Indonesia bukan, Pak? Apa kerjanya TKI? Apa kerjanya TKI, Pak? TKI itu kerjanya apa? TKI itu kerjanya ngapain? Sebentar, Pak. Seperti ini bukan, Pak? Apa?
Gimana? Nggak tahu kerjanya TKI. Diva. Nggak ada Diva. Ferry. Ya Pak, Apa kerjanya TKI? TKI itu macam-macam Pak pekerjaannya. Di jangka waktu tertentu dan mendapatkan upah sesuai dengan kontrak kerja. Nah, macam-macam pekerjaannya ada kayak asisten rumah tangga, terus bisa juga di sektor berbagai macam sektor kayak sektor konstruksi, kerja bangunan, terus sektor pertanian juga bisa, sektor jasa, perikanan dan lainnya. Oke. Kasihan ya TKI, kenapa kalian mikirnya itu asisten rumah tangga ya? Afgan pergi ke Malaysia buat nyanyi, itu dia jadi TKI. Bener nggak? Rosa bikin konser di Singapura, itu dia TKI loh. Jadi jangan mengecilkan TKI ya. Jadi orang-orang yang kerjanya di luar negeri itu namanya TKI. Salah satunya ya asisten rumah tangga, tapi kan bukan asisten rumah tangga aja gitu ya. Termasuk juga artis, akuntan, gitu ya, auditor, gitu ya, termasuk dia TKI. Gitu. Ati. Ya Bapak. Kalau TKI itu SPLN atau SPDN? SPLN. Kenapa? Tergantung Pak, kalau misalnya dia lebih dari 183 hari ada di luar negerinya, berarti dia masuk SPLN. Jadi TKI itu SPLN apa SPDN? SPLN. Citra. Gimana, Ti? Ati, gimana? Citra deh, Citra. Iya Pak, bagaimana pertanyaannya? TKI, SPDN atau SPLN? Bisa SPDN, bisa SPLN Pak. Kapan jadi SPDN? Kalau misalkan TKI tersebut tidak lebih dari 183 hari Pak di negara lainnya. Kalau SPLN? Kalau SPLN berarti lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Terus bisa juga bertempat tinggal di sana. Oke. Muhammad Lutfi. Gak ada. Alauddin. Ya, Pak. Apa itu green card?
Apa itu green card? Nggak ada suaranya. Tadi ada suaranya. Sekarang nggak ada. Sekarang ada nggak, Pak? Ada. Green card, Pak ya? Iya, apa? Jadi green card itu ada nggak sih suara? Coba Agni. Jadi green card itu untuk status untuk keimigrasian seseorang untuk menetap di suatu negara tersebut secara permanen. Oke, Agnis. Ya, Pak. Apa itu? Kenapa, Pak? Apa itu green card? Green card itu kartu keimigrasian yang dikasih sama suatu negara untuk seseorang biar bisa menetap secara permanen di suatu negara tersebut. Oke. Anissa. Iya, Pak. Apa identity card? Identity card itu adalah sebuah dokumen identitas yang dapat digunakan untuk membuktikan identitas seseorang. Bisa dikeluarkan dalam ukurannya itu seperti kartu kredit yang kecil, terus ada juga yang standar, bisa berupa seperti kartu warga negara gitu atau kartu paspor, Pak. Oke. Green card itu bukti ya kalau dia itu merupakan warga negara suatu negara. Kayak Chef Juna ya. Chef Juna katanya punya green card Amerika. Jadi dia akan lebih mudah pergi ke Amerika dengan green card itu. Seperti itu. Kalau identity card ya sama ya. Kalau kita mah KTP ya. Gitu. Kalau student card ya sama yang kayak kalian punya, KTM ya. Kartu tanda mahasiswa. Kalau KTM-nya Indonesia berarti orang Indonesia. Kalau KTM-nya Singapura ya berarti orang Singapura. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pergi ke luar negeri, tapi kita itu pengen SPDN Indonesia. Caranya gimana? Kita harus punya salah satu di antara 6 ini. Kita bisa menunjukkan kita itu punya green card, identity card suatu negara, atau student card, atau pengesahan yang lainnya. Gitu. Jadi karena kita sangat cinta Indonesia gitu ya, tapi kita pengen jadi warga Indonesia, SPDN Indonesia, maka kita harus memiliki ke-6 ini, salah satunya. Salah satu dari 6 ini. Agar kita itu menjadi SPDN Indonesia. Gitu ya. Berikutnya, Dea, silakan dibaca. Untuk kepentingan administrasi perpajakan, tenaga kerja Indonesia yang sebelumnya sudah terdaftar
terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di Indonesia dan memiliki NPWP dapat dinyatakan sebagai wajib pajak non-efektif. Wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian surat pemberitahuan masa atau SPT dan surat pemberitahuan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Permohonan WPNE akan diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Bagi wajib pajak yang telah mendapatkan label NE tetap tercantum dalam master file wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak diterbitkan surat teguran sekalipun wajib pajak tidak menyampaikan SPT masa atau SPT tahunan. Yang kedua, tidak turut diawasi pembayaran masa bulanannya dan tidak diterbitkan SPT atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT. Silakan, Rena. Tidak hadir. Putri. Bapak, ada. Tadi apa tidak terdengar? Siapa? Bagaimana, Pak? Kamu siapa? Rena ya? Ya, Pak. Kamu kan Dea, kan? Kamu Dea apa Rena? Bagaimana, Pak? Putus-putus. Kamu Rena atau Dea? Kamu Dea apa ya? Iya. Dea, Pak. Iya. Saya tanyanya Rena. Ada Rena? Iya, Pak. Silakan dijelaskan lagi, Rena. Untuk kepentingan administrasi perpajakan tenaga kerja di Indonesia, sebelumnya harus sudah terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi dan memiliki NPWP. Lalu, kalau sudah dapat dinyatakan sebagai wajib pajak non-efektif. Wajib pajak non-efektif atau WPNE adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran maupun penyampaian surat pemberitahuan masa atau SPT masa dan atau surat pemberitahuan tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Permohonan WPNE akan diselesaikan dalam jangka waktu 10 hari kerja. Setelah diterima secara lengkap, wajib pajak yang telah mendapatkan label NE tetap tercantum dalam master file wajib pajak dengan ketentuan. Ada 2 ketentuan. Yang pertama, tidak diterbitkan surat teguran sekalipun wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau SPT tahunan. Yang kedua, tidak turut diawasi pembayarannya masa atau bulanannya dan tidak diterbitkan STP atas sanksi administrasi. Putri Azahra. Ya, Pak. Apa syarat menjadi WPNE? Apa, Putri?
Pak, Hmm. Syaratnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu ada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. Itu bukan, Pak. Terus apa lagi? Ada banyak kan ya? Selain adanya karyawan, ada kayak kan nanti dia habis makan sesuatu gitu kan kelihatan kalau orang yang makan ya. Coba Ismi. Apa aja Ismi syarat untuk mengajukan WPNE? Nggak ada Ismi? Iya Pak, ini Jawabannya apa? terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi bukan Pak, NPWP. Sudah memiliki NPWP. Bukan. Apa syarat untuk mengajukan WPNE? Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan bukan Pak? Bukan. Cari lagi. Muhammad Rofi. Ya gimana Pak? Apa jawabannya? Syarat menjadi WPNE Pak? Iya. Yang pertama itu sebagai wajib pajak orang pribadi di Indonesia, lalu yang kedua memiliki NPWP Pak. Bukan ya, bukan itu. Putri Azahra. Ya Pak. Apa jawabannya? Yang tadi kan yang wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Lalu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. Lalu wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan. Lalu wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan. Lalu wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan. Lalu wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP. Lalu wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan. Lalu wajib pajak yang diterbitkan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB. Lalu instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan pemungut pajak. Lalu wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Ada berapa? Ada 11, Pak. Ya, betul ya. Itu jawabannya. Adik. Iya, Pak. Gimana caranya mengajukan WPNE? Baik, Pak. Sebentar.
Pak, izin menjawab. Jadi untuk permohonan WPNE bisa melalui tertulis ataupun secara elektronik. Permohonan penetapan wajib pajak non-efektif secara elektronik dapat dilakukan melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP berupa yang pertama aplikasi registrasi, yang kedua kontak center, dan yang ketiga saluran tertentu lainnya, serta dilampiri dengan surat pernyataan wajib pajak non-efektif dan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria. Itu bukan, Pak? Ya, betul ya. Jadi WPNE itu ada syaratnya, tadi ada 11 gitu ya. Biar menjadi WPNE, keuntungan jadi WPNE itu kita tidak perlu yang namanya lapor SPT. Kan SPT itu harus dilaporkan setiap tahun. Itu kalau kita sebagai orang pribadi. Kalau kita sebagai badan ada SPT masa ya, setiap bulan harus kita laporkan. Nah, kalau kita menjadi WPNE atau wajib pajak non efektif, kita tidak perlu yang namanya melakukan pelaporan SPT. Bukan hanya lapor aja ya, bayar juga nggak akan gitu. Karena kita jadi WPNE. Tapi tetap ya syarat yang 11 tadi harus terpenuhi dulu. Gitu. Kan tadi kita ceritanya lagi ngomongin TKI ini. TKI itu yang udah di Indonesia itu udah di luar Indonesia banyak lama gitu ya. Nah, tapi dia pengen jadi SPN, dia pengen jadi SPDN. Caranya gimana? Tadi yang harus memiliki salah satu di antara 6 dokumen yang harus dia miliki. Nah, kemudian biar dia nggak riweuh harus lapor setiap tahun, dia bisa mengajukan untuk menjadi WPNE. Caranya tadi 3, bisa ngisi formulir gitu ya, bisa nelfon call center, kemudian bisa menggunakan DJP online. Seperti itu. Kayak gitu. Lanjut, Nais, silakan. Dibaca, Pak. Yap. Selanjutnya ada pemajakan TKI bekerja di lebih dari 183 hari. Dalam hal tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri kurang dari 183 hari, maka statusnya masih sebagai wajib pajak dalam negeri. Kewajiban perpajakannya akan sama dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya. Wajib pajak tersebut akan dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income, yaitu dikenakan pajak di Indonesia baik atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri maupun di luar negeri. Atas penghasilan yang dibayar, dipotong atau terutang di luar negeri sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang PPH dapat dikreditkan di Indonesia. Selanjutnya, untuk poin D, hak pemajakan atas penghasilan karyawan. Cukup. Pasal 5. Bagian C dulu ya. Winnie, silakan. Dijelasin, Pak. Yap. Jadi di sini tuh ada pemajakan TKI bekerja di luar negeri dan tidak lebih dari 183 hari. Nah, di sini tuh kalau dalam hal tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri kurang dari 83 hari, itu statusnya masih sebagai wajib pajak dalam negeri. Nah, setelah itu kewajiban perpajakan juga sama dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri lainnya. Dan dikenakan pajak menggunakan prinsip worldwide income yang dikenakan pajak di Indonesia baik atas penghasilan yang diperoleh dalam negeri maupun di luar negeri dan dipotong terutang di dalam negeri sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang PPH dapat dikreditkan di Indonesia. Erin. Ya, Pak. Apa itu PP pasal 24? PP pasal 24 apa, Sherin? PPH pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Penghasilannya berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Gitu, Pak? Oke. Ya, tadi kita udah jelasin ya. TKI itu ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, dia sebagai SPDN. Yang kedua, dia sebagai SPLN. Kalau dia sebagai SPDN,
maka dia hanya perlu melaporkan SPT saja. Tetapi kalau dia tidak mau melaporkan SPT, dia bisa mengajukan yang namanya WPNE, wajib pajak non efektif. Kemudian TKI yang lebih dari 183 hari itu masih bisa menjadi SPDN dengan syarat memiliki salah satu di antara 6 dokumen seperti green card, identity card, kemudian student card, dan lain-lain. Kemungkinan yang kedua, yaitu TKI, kerjanya kurang dari 183 hari. Jadi, dia itu statusnya sebagai WPDN, karena dia masih berada di luar negeri kurang dari 183. Berarti di Indonesianya lebih dari 183. Nah, atas penghasilan yang dimiliki oleh TKI tersebut, maka dikenakan PPh pasal 24. Bagaimana tuh PPh pasal 24? Pertemuan lalu kita udah bahas. Jadi ada pajak yang dibayar di luar negeri yang dibawa ke Indonesia untuk menjadi kredit pajak di Indonesia. Caranya, waktu pertemuan lalu kita udah bahas. Pertama, kita hitung dulu total penghasilannya ya, di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, hitung PPh terutangnya sesuai kondisinya. Apakah dia sebagai wajib pajak badan atau sebagai wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, hitung KPLN-nya, kredit pajak luar negerinya. Caranya, penghasilan luar negeri, ya kan, dibagi total penghasilan itu penghasilan dalam negeri dan luar negeri dikali PPh terutang. Kemudian yang keempat, kita bandingkan mana yang lebih kecil antara pajak terutang yang keempat itu berarti kita hitung dulu ya PPh yang terutang yang sudah dibayar di luar negeri. Yang kelima, kita bandingkan mana yang lebih kecil antara KPLN yang sudah kita hitung dengan PPh yang sudah kita bayar di luar negeri. Yang terakhir, yang keenam, kita bayar selisih yang harus kita bayar di Indonesia. Begitu ya, waktu itu kita udah bahas di pertemuan yang lalu. PPh 24. Pembahasan terakhir. Hak pemajakan atas penghasilan karyawan. Silakan, Irawati. Ya, Pak. Hak pemajakan atas penghasilan karyawan yaitu pasal 15 OECD model mengatur mengenai penghasilan dari dependent personal service atau income from employment. Mengatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari pelayanan yang berasal dari hubungan kerja yaitu antara lain gaji, upah, dan remunerasi lainnya sehubungan dengan pekerjaan. Hak pemajakan atas penghasilan dari pekerjaan secara umum diatur bahwa penghasilan dari pekerjaan yang diperoleh oleh orang pribadi hanya dikenakan pajak di negara domisili. Hak pemajakan ini dapat juga menjadi hak negara sumber apabila pekerjaan tersebut dilakukan di negara sumber. Hal ini berbeda perlakuan pajaknya terhadap penghasilan direktur. Walaupun penghasilan direktur termasuk kategori penghasilan karyawan, tetapi hak pengenaan pajaknya ada pada negara sumber. Pasal 16 ayat 1 OECD model mengatur tentang hal ini sebagaimana yang dimaksud penghasilan seorang direktur dan pembayaran-pembayaran sejenis yang diterima oleh seorang penduduk negara domisili dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan direksi dari suatu perseroan yang berkedudukan di negara sumber dapat dikenakan pajak di negara sumber. Contohnya, sebuah perusahaan PMA, PT Langit Biru Terang bergerak dalam usaha manufaktur di Bandung. Mr. John bekerja sebagai direktur keuangan, sedangkan Mr. Smith sebagai manajer produksi perusahaan. Keduanya merupakan warga negara Inggris dan bekerja di Bandung selama 60 hari. Mr. John menerima gaji Rp 600 juta, sedangkan Mr. Smith menerima Rp 200 juta.
Apa dan bagaimana kewajiban perpajakan PT LBT atas gaji yang dibayarkannya terhadap Mr. John dan Mr. Smith. Penyelesaiannya, dalam kasus ini sesuai P3B Indonesia dengan Inggris, pasal 15 dan pasal 16 disimpulkan bahwa penghasilan berupa gaji, upah, dan lain-lain yang diterima penduduk Inggris sehubungan dengan pekerjaan di Indonesia dapat dikenakan pajak Indonesia sepanjang pekerjaannya melebihi 183 hari dalam periode 12 bulan. Sementara atas pembayaran kepada direktur pada perusahaan di Indonesia yang merupakan penduduk Inggris dapat dikenakan pajak di Indonesia tanpa perlu melihat time test. Dengan demikian, kewajiban PT LBT sebagai berikut. Yang pertama, atas penghasilan yang dibayar kepada Mr. John sebagai seorang direktur, walau bekerja kurang dari time test hanya 60 hari, dikenakan pemajakan di Indonesia melalui pemotongan sesuai PPh pasal 26, yaitu sebesar 20%. 20% itu dikali 600 juta, jadi 120 juta. Yang kedua, atas penghasilan Mr. Smith sebagai pegawai yang hanya bekerja 60 hari kurang dari masa waktu time test tidak dikenakan pajak. Atas pemotongan tersebut, PT LBT wajib melaporkan dalam bentuk SPT masa pasal 21 atau 26. Silakan, Mira. Iya, Pak. Jadi ada hak pembajakan atas penghasilan karyawan. Pasal 15 OECD model mengatur mengenai penghasilan dari dependent personal service atau income from employment, mengatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari pelayanan yang berasal dari hubungan kerja yaitu antara lain gaji, upah, dan remunerasi lainnya sehubungan dengan pekerjaan. Hak pembajakan atas penghasilan dari pekerjaan secara umum itu mau baca atasnya aja Pak, bawahnya beda. Oke, silakan. Secara umum dikenakan pajak domisili. Hak pembajakan juga dapat menjadi hak negara sumber apabila pekerjaan tersebut dilakukan di negara sumber. Pasal 15 ayat 1 OECD mengatur penghasilan direktur dan pembayaran sejenis diterima oleh seorang penduduk negara domisili. Dalam kepastiannya anggota dewan dikenakan pajak sumber. Sama contohnya, Pak. Iya, semuanya. Jadi contohnya sebuah perusahaan PMA PT Langit Biru Terang bergerak dalam usaha manufaktur di Bandung. Mr. John bekerja sebagai direktur keuangan, sedangkan Mr. Smith bekerja sebagai manajer produksi perusahaan. Keduanya merupakan warga negara Inggris dan bekerja di Bandung selama 60 hari. Mr. John menerima gaji 600 juta, sedangkan Mr. Smith menerima 200 juta. Apa dan bagaimana kewajiban perpajakan PT LBT atas gaji yang dibayarkan terhadap Mr. John dan Mr. Smith? Jadi penyelesaiannya, dalam kasus ini penyesuaian P3B harusnya Kemana Mira? Hilang. Bapak maaf tadi sinyalnya hilang. Diulang Pak penyelesaiannya. Dalam kasus ini penyesuaian P3B Indonesia dengan Inggris pasal 15 dan pasal 16 disimpulkan bahwa penghasilan berupa gaji, upah, dan lain-lain yang diterima penduduk Inggris sehubungan dengan pekerjaan Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia sebanyak pekerjaan melebihi 183 hari dalam periode 12 bulan. Sementara atas pembayaran kepada direktur pada perusahaan di Indonesia yang merupakan penduduk Inggris dapat dikenakan pajak di Indonesia tanpa perlu melihat time test. Dengan demikian, kewajiban PT LBT sebagai berikut. A. Atas penghasilan yang dibayar kepada Mr. George sebagai seorang direktur walau bekerja kurang dari time test hanya 60 hari dikenakan pemajakan di Indonesia melalui pemotongan sesuai PPh pasal 26 sebesar 20%, yaitu 20% dikali 600 juta sama dengan 120 juta.
Kemudian, atas penghasilan Mr. Smith sebagai pegawai yang bekerja 60 hari kurang dari masa waktu time test, tidak dikenakan pajak. Atas pemotongan tersebut, PT LBT wajib melaporkan dalam bentuk SPT pasal 21 atau 26. Rizka. Iya, Pak. Coba jelasin lagi tapi jangan baca ya. Dari atas, Pak. Ya, dari yang hak pemajakan atas penghasilan karyawan. Di sini ada hak pemajakan atas penghasilan karyawan. Nah, ada pasal 15 OECD yang model yang mengatur mengenai penghasilan dari dependent personal service atau income from employment. Mengatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari pelayanan itu berasal dari hubungan kerja, yaitu antara lain seperti gaji, upah, dan remunerasi. Yaitu remunerasi itu pemberian gaji atau pendapatan tambahan kepada seorang pegawai sebagai apresiasi atas pekerjaan atau kontribusi dalam perusahaan yang sifatnya rutin di mana ia bekerja. Lalu ada hak pemajakan atas penghasilan dari pekerja secara umum dapat diatur bahwa si penghasilan dari pekerja ini yang diperoleh oleh orang pribadi hanya dikenakan pajak di negara domisili itu. Hak pemajakan ini juga dapat menjadi hak sumber apabila si pekerja tersebut dilakukan di negara sumber. Sebagai contohnya, di sini ada perusahaan PMA PT Langit Biru Terang yang bergerak dalam usaha manufaktur di Bandung. Mr. John yang bekerja sebagai direktur keuangan, sedangkan Mr. Smith sebagai manajer produksi perusahaan. Keduanya merupakan warga negara Inggris dan bekerja di Bandung selama 60 hari. Mr. John menerima gaji 600 juta dan Mr. Smith menerima 200 juta. Lalu bagaimana kewajiban perpajakan PT LBT atas gaji yang dibayarkannya terhadap Mr. John dan Mr. Smith? Dalam penyelesaian ini bisa dilihat dari P3B Indonesia dengan Inggris pasal 15 dan 16 bahwa penghasilan berupa gaji, upah, dan lain-lain yang diterima penduduk Inggris sehubungan dengan pekerjaan di Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia sepanjang pekerjaannya apabila melebihi 183 hari dalam periode 12 bulan. Sementara atas pembayaran kepada direktur perusahaan di Indonesia yang merupakan penduduk Inggris dapat dikenakan pajak Indonesia tanpa perlu melihat time test. Yang pertama yaitu ada atas penghasilan yang harus dibayar oleh Mr. John kepada seorang direktur walaupun bekerja dari time test itu hanya 60 hari, dapat dikenakan pajak di Indonesia melalui pemotongan sesuai dengan PPh pasal 26, yaitu 20% dikali dengan gajinya 600 juta, menghasilkan 120 juta. Yang kedua yaitu penghasilan Mr. Smith sebagai pegawai yang hanya bekerja 60 hari kurang dari si masa time test itu, tidak dikenakan pajak atas pemotongan, tapi PT LBT wajib melaporkan dalam bentuk SPT pasal 21 atau 26. Oke. Berikutnya ada yang belum nih ya. Diva, ada Diva? Ada, Pak. Oke, pertanyaan untuk Diva ya. Kalau misalkan orang Indonesia bekerja sebagai karyawan, kemudian dia bekerjanya di negara Malaysia, negara mana yang berhak memajaki? Ya, Pak, bagaimana? Ya, itu tadi pertanyaannya. Siapa yang berhak memajaki? Malaysia, Pak. Malaysia.
Muhammad Lutfi ada? Nggak hadir ya? Oh, nggak ada ya. Oke. Penjelasan untuk hak pemajakan atas penghasilan karyawan itu kita lihat tadi ya, sebagaimana yang di awal, dia sebagai apa? Kalau dia sebagai pekerja, maka yang berhak memajakinya kalau kerjanya di negara domisili, ya pasti negara domisili yang berhak memajaki. Tapi kalau dia bekerja di negara sumber, berarti dia harus dipajaki di negara sumber. Tapi khusus untuk direktur itu berbeda. Karena di pasal 16 bilang kalau misalkan penghasilan seorang direktur, maka dikenakan pajaknya hanya di negara sumber saja. Kan kalau misalkan karyawan ada kemungkinan buat dipajaki di negara domisili. Tapi kalau direktur itu pasti di negara sumber, meskipun dia itu bekerjanya kurang dari 183 hari. Begitu. Itu ada contoh ya. Di sana ada PT Langit Biru, ada Mr. John, direktur, Mr. Smith, manajer. Yang dipajaki itu yang Mr. John. Gitu. Kalau Mr. Smith, karena dia itu statusnya bukan direktur, maka dia tidak dipajaki di negara sumber. Tapi dia dipajaki di negara domisilinya, yaitu di Inggris. Seperti itu. Ya. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Gampang ya. Materi kita nggak terlalu banyak hari ini. Minggu depan tuh berarti minggu terakhir ya. Sebelum kita UTS. Kita perlu kuis nggak ya? Nanti ujiannya itu kalau jadi itu kalian harus on cam ya. Terus harus terlihat wajah sama tangannya. Kalau nggak salah gitu. Tapi nanti nunggu regulasi yang resmi ya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita ketemu pertemuan yang akan datang. Kuis atau enggak, ya nantilah lihat ya. Kejutan ya. Kejutannya bisa ada kuis. Bisa ada kuis 2 kali gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.